Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman semuanya yang menonton video ini. Kami dari kelompok 8, kelas E, mata kuliah Akuntansi Menengah 2, akan mempresentasikan tentang PSAK 73 yang membahas mengenai sewa. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Olivia, Stefani, Marianti Mufasya, Farisa Elsa, Rina Rensa, dan Isnaini Juninta. Baik, kita masuk ke dalam materinya. Tujuan PSAK 73 yakni memastikan bahwa penyewa dan pesewa memberikan informasi relevan dengan cara yang merepresentasikan dengan tepat transaksi tersebut. Informasi tersebut memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Entitas akan mempertimbangkan syarat dan ketentuan kontrak dan seluruh fakta dan keadaan yang relevan ketika menerapkan pernyataan ini. Selanjutnya, ruang lingkup. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk seluruh sewa, termasuk sewa aset hak guna dalam subsewa, kecuali untuk sewa dalam rangka eksplorasi atau penambangan mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbarui. Sewa aset biologis, perjanjian konsensi jasa, lisensi kekayaan intelektual yang diberikan oleh pesewa, dan hak yang dimiliki oleh penyewa dalam perjanjian lisensi. Pengecualian pengakuan. Penyewa dapat memilih untuk tidak menerapkan persyaratan dalam paragraf 22-49 untuk sewa jangka pendek dan sewa aset pendasarnya bernilai rendah. Jika penyewa memilih untuk tidak menerapkan persyaratan dalam paragraf 22-49 baik untuk poin A dan B di atas, maka penyewa mengakui pembayaran sewa yang terkait dengan sewa tersebut sebagai beban baik dengan dasar garis lurus selama masa sewa maupun dasar sistematik lainnya. Penyewa menerapkan dasar sistematik lain jika dasar tersebut lebih merepresentasikan pola manfaat penyewa. Selanjutnya, jika penyewa mencatat sewa jangka pendek dengan menerapkan paragraf 6, maka penyewa mempertimbangkan sewa tersebut sebagai sewa baru untuk tujuan pernyataan ini jika terdapat modifikasi sewa dan terdapat perubahan masa sewa. Pemilihan jangka pendek dibuat berdasarkan kelas aset pendasar yang terkait dengan hak guna tersebut. Kelas aset pendasar adalah pengelompokan aset pendasar dengan sifat dan penggunaan yang serupa dalam operasi entitas. Pemilihan untuk sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah dapat dilakukan atas dasar sewa per sewa. Pada insepsi kontrak, entitas menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Pengendalian atas penggunaan aset identifikasi dengan dua indikator. Yang pertama, hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset identifikasi. Yang kedua, hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Untuk suatu kontrak yang merupakan sewa, entitas mencatat masing-masing komponen sewa dalam kontrak sebagai sewa secara terpisah dari komponen non-sewa, kecuali menerapkan cara praktis. Dari sisi penyewa, untuk kontrak yang mengandung komponen sewa dan tambahan komponen, penyewa mengalokasikan imbalan dan kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa. Harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan non-sewa ditentukan berdasarkan harga yang dibebankan oleh pesewa kepada entitas untuk komponen tersebut. Jika harga tersendiri yang dapat diobservasi tidak tersedia, maka penyewa mengestimasi harga tersendiri dengan memaksimalkan penggunaan informasi yang dapat diobservasi. Sebagai cara praktis, penyewa dapat memilih berdasarkan kelas aset pendasar untuk tidak memisahkan komponen non-sewa dari komponen sewa dan memilih mencatat masing-masing komponen sewa dan non-sewa terkait sebagai komponen sewa tunggal. Penyewa tidak menerapkan cara praktis ini untuk derivatif melekat yang memenuhi kriteria dalam PSAK 71. Masa sewa.
Entitas menentukan masa sewa sebagai periode sewa yang tidak dapat dibatalkan dan juga periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut. Sebaliknya, periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa jika penyewa cukup pasti untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut. Entitas mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam memberikan insentif ekonomi bagi penyewa. Penyewa menilai opsi pada saat terjadinya peristiwa signifikan atau perubahan signifikan dalam kondisi yang berada dalam pengendalian sewa dan memenuhi apakah penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi atau tidak opsi yang sebelumnya termasuk dan tidak termasuk dalam penentuan masa sewa. Selanjutnya, entitas merevisi masa sewa jika terdapat perubahan dalam periode sewa yang tidak dapat dibatalkan. Periode sewa yang tidak dapat dibatalkan akan berubah jika penyewa mengeksekusi opsi yang sebelumnya tidak termasuk dalam penentuan masa sewa. Penyewa tidak mengeksekusi opsi yang sebelumnya termasuk dalam penentuan masa sewa. Yang ketiga, suatu peristiwa terjadi yang secara kontraktual mewajibkan penyewa untuk mengeksekusi opsi yang sebelumnya tidak termasuk dalam penentuan masa sewa, atau suatu peristiwa terjadi yang secara kontraktual membatasi penyewa untuk mengeksekusi opsi yang sebelumnya termasuk dalam penentuan masa sewa. Selanjutnya ada penyewa. Pada tanggal permulaan, penyewa mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Pengukuran awal aset hak guna. Pada tanggal permulaan, penyewa mengukur aset hak guna pada biaya perolehan. Biaya perolehan aset hak guna meliputi yang pertama ada jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, yang kedua pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima. Yang ketiga ada biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh penyewa, dan yang terakhir ada estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh penyewa dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar, merestorasi tempat di mana aset berada, atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang diisyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, kecuali biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk menghasilkan persediaan. Penyewa mengakui biaya yang didiskresikan dalam paragraf 24 bagian 4 sebagai bagian dari biaya perolehan aset hak guna ketika timbul kewajiban atas biaya tersebut. Penyewa menerapkan PSAK 14 yang dimana persediaan untuk biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu sebagai konsekuensi dari telah menggunakan aset hak guna untuk menghasilkan persediaan selama periode tersebut. Kewajiban atas biaya tersebut yang dicatat dengan menerapkan pernyataan ini atau PSAK 14 diakui dan diukur dengan menerapkan PSAK 57 yang dimana ada provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. Selanjutnya ada pengukuran awal liabilitas sewa. Pada tanggal permulaan, penyewa mengukur liabilitas sewa pada nilai sekarang pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa jika suku bunga tersebut dapat ditentukan. Jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka penyewa menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa. Pada tanggal permulaan, pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini atas hak untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan. Yang pertama ada pembayaran tetap, yang kedua pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks. Yang ketiga ada jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual. Yang keempat ada harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut. Dan yang terakhir ada pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa. Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga termasuk sebagai contoh pembayaran yang terkait dengan indeks harga konsumen, pembayaran yang terkait dengan suku bunga acuan seperti LIBOR, atau pembayaran yang bervariasi untuk merefleksikan perubahan dalam harga sewa pasar. Selanjutnya ada pengukuran selanjutnya. Pengukuran selanjutnya untuk aset hak guna setelah tanggal permulaan penyewa. Penyewa pengukuran aset hak guna dengan menerapkan model biaya, kecuali entitas menerapkan model pengukuran lain. Untuk menerapkan model biaya, penyewa mengukur aset hak guna
pada biaya perolehan. Yang pertama dikurangi dengan akumulasi depresiasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Dan yang kedua disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Penyewa menerapkan persyaratan depresiasi dalam PSAK 16 yang dimana aset tetap dalam mendepresiasikan aset hak guna dengan mempertimbangkan persyaratan dalam paragraf 32. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada penyewa pada akhir masa manfaat aset pendasar, jika tidak, maka penyewa mendepresiasikan aset hak guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa. Penyewa menerapkan PSAK 48 yaitu penurunan nilai aset untuk menentukan apakah aset hak guna telah mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang telah diidentifikasi. Selanjutnya ada model pengukuran lain. Jika penyewa menerapkan model nilai wajar sesuai PSAK 13 yang dimana properti investasi untuk aset properti investasinya, maka penyewa juga menerapkan model nilai wajar untuk aset hak guna yang memenuhi definisi properti investasi dalam PSAK 13. Jika aset hak guna terkait dengan kelas aset tetap di mana penyewa menerapkan model revaluasi sesuai PSAK 16 aset tetap, maka penyewa dapat memiliki untuk menerapkan model revaluasi tersebut untuk seluruh aset hak guna yang terkait dengan kelas aset tetap tersebut. Pengukuran selanjutnya untuk liabilitas sewa setelah tanggal permulaan, penyewa mengukur liabilitas sewa dengan yang pertama, meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa. Yang kedua, mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar. Dan yang ketiga, mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa. Bunga atas liabilitas sewa pada masing-masing periode selama masa sewa adalah jumlah yang menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas sisa saldo liabilitas sewa. Suku bunga periodik adalah tingkat diskonto setelah tanggal permulaan. Penyewa mengakui dalam laba rugi kecuali biaya tersebut sudah termasuk dalam jumlah tercatat aset lain dengan menerapkan pernyataan lain yang relevan. Yang pertama bunga atas liabilitas sewa dan yang kedua pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa pada periode di mana kejadian atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi. Setelah tanggal permulaan, penyewa menerapkan paragraf 40-43 untuk mengukur kembali liabilitas sewanya untuk merefleksikan perubahan pembayaran sewa. Penyewa mengakui jumlah pengukuran kembali liabilitas sewa sebagai penyesuaian terhadap aset hak guna. Penyewa mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian jika yang pertama terdapat perubahan masa sewa dan yang kedua terdapat perubahan pada penilaian atas opsi untuk membeli aset pendasar. Dalam menerapkan paragraf 40, penyewa menentukan tingkat diskonto revisian sebagai suku bunga implisit dalam sewa untuk sisa masa sewa. Jika tingkat diskonto revisian tersebut dapat ditentukan atau suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal penilaian kembali, jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Penyewa mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian jika yang pertama, terdapat perubahan dalam jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual. Penyewa menentukan pembayaran sewa revisian untuk merefleksikan perubahan dalam jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual. Yang kedua, terdapat perubahan pembayaran sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau suku bunga yang digunakan untuk menentukan pembayaran tersebut. Dalam menerapkan paragraf 42, penyewa menggunakan tingkat diskonto yang tidak berubah, kecuali perubahan pembayaran sewa berasal dari perubahan dalam suku bunga mengambang. Dalam hal tersebut, penyewa menggunakan tingkat diskonto revisian yang merefleksikan perubahan dalam suku. Oke, kita masuk pada pembahasan selanjutnya terkait dengan modifikasi sewa. Nah, untuk pembahasan modifikasi sewa ini dibagi menjadi beberapa paragraf, mulai dari paragraf 44 hingga 46B. Baik, langsung saja kita mulai ke paragraf 44. Di sini dinyatakan bahwa penyewa mencatat modifikasi sebagai sewa terpisah jika yang pertama,
Modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih. Dan imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu. Selanjutnya, pada paragraf 45 dinyatakan modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah pada tanggal efektif modifikasi sewa, maka penyewa harus yang pertama mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian dengan menetapkan paragraf 13 sampai 16 yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Yang B, menentukan masa sewa dari sewa modifikasian dengan menerapkan paragraf 18 sampai 19. Dan yang terakhir, mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian. Nah, tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga implisit dalam sewa untuk sisa masa sewa, jika dapat ditentukan, atau suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal efektif modifikasi, jika suku bunga implisit tidak dapat ditentukan. Selanjutnya di paragraf 46, untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, penyewa mencatat pengukuran kembali liabilitas sewa dengan yang pertama menurunkan jumlah tercatat aset hak guna untuk merefleksikan penghentian parsial atau penuh sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Di sini penyewa mengakui dalam laba rugi setiap keuntungan dan kerugian yang terkait dengan penghentian parsial. Yang kedua, membuat penyesuaian terkait dengan aset hak guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya. Lalu pada paragraf 46A ditekankan bahwa ada cara praktis. Nah, cara praktisnya, penyewa dapat memilih untuk tidak menilai apakah konsensi yang memenuhi persyaratan 48B merupakan modifikasi sewa. Selanjutnya 46B. Di 46B ini ditekankan lagi, cara praktis dalam paragraf 46A yang tadi hanya berlaku untuk konsensi sewa yang timbul sebagai konsekuensi langsung pandemi COVID-19 dan hanya jika semua kondisi berikut terpenuhi. Kondisi-kondisinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan pembayaran sewa menghasilkan imbalan revisian untuk sewa yang secara substansial sama dengan atau kurang dari imbalan sewa sesaat sebelum perubahan tersebut. Yang kedua, segala bentuk pengurangan pembayaran sewa hanya mempengaruhi pembayaran yang semula jatuh tempo pada atau sebelum tanggal 30 Juni 2022. Sebagai contohnya, konsensi sewa memenuhi kondisi ini jika konsensi tersebut mengakibatkan pengurangan pembayaran sewa pada atau sebelum tanggal 30 Juni 2022 dan peningkatan pembayaran sewa setelah tanggal 30 Juni 2022. Yang terakhir, tidak ada perubahan substantif pada syarat dan ketentuan lain dari sewa. Baik, selanjutnya terkait penyajian. Untuk penyajian sendiri dibahas dalam 4 paragraf, mulai dari paragraf 47 hingga 50. Kita langsung aja mulai ke paragraf 47. Jadi penyewa menyajikan dalam laporan posisi keuangannya atau mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangannya dua hal berikut. Yang pertama, aset hak guna secara terpisah dari aset lainnya. Yang kedua, liability sewa secara terpisah dari liabilities lainnya. Namun, jika penyewa tidak menyajikan aset hak guna secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, maka penyewa harus, yang pertama, menyajikan aset hak guna dalam pos yang sama dengan pos yang digunakan untuk menyajikan aset pendasar serupa jika aset tersebut dimilikinya. Yang kedua, mengungkapkan pos mana dalam laporan posisi keuangan yang mencakup aset hak guna tersebut. Selanjutnya paragraf 48.
Persyaratan pada paragraf 47A tidak diterapkan pada aset hak guna yang memenuhi definisi properti investasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebagai properti investasi. Lalu pada paragraf 49 dikatakan kembali dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, penyewa menyajikan beban bunga atas liabilitas sewa secara terpisah dari beban depresi untuk aset hak guna, di mana beban bunga atas liabilitas sewa tersebut merupakan komponen biaya keuangan, di mana telah dijelaskan juga dalam PSAK 1 terkait dengan penyajian laporan keuangan pada paragraf 82B, di mana di sana mensyaratkan untuk disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Lalu, terakhir pada paragraf 50, dalam penyajian laporan arus kas, penyewa harus mengklasifikasikan yang pertama pembayaran kas untuk bagian pokok liabilitas sewa dalam aktivitas pendanaan. Yang kedua, pembayaran kas untuk bagian bunga liabilitas sewa dengan menerapkan persyaratan dalam PSAK 2 terkait laporan arus kas untuk pembayaran bunga. Dan yang terakhir, pembayaran sewa jangka pendek, sewa aset bernilai rendah, dan sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa dalam aktivitas operasi. Lalu kita masuk pada materi terkait pengungkapan. Kita akan mulai dari paragraf 51 terlebih dahulu. Di sini disebutkan bahwa tujuan pengungkapan itu adalah agar penyewa dapat mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan serta informasi yang diberikan dalam laporan posisi keuangan, laba rugi, dan arus kas yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja, dan arus kas penyewa. Lalu ditekankan kembali pada paragraf 52, penyewa mengungkapkan informasi tentang sewanya dalam catatan atas laporan keuangan atau bagian terpisah dalam laporan keuangannya. Akan tetapi, penyewa tidak perlu menduplikasi informasi yang telah disajikan di bagian lain dalam laporan keuangan jika informasi tersebut telah tercakup dalam referensi silang, dalam catatan tunggal atau bagian terpisah tentang sewa itu sendiri. Baik, selanjutnya paragraf 53. Di sini dikatakan, penyewa harus mengungkapkan jumlah berikut ini untuk periode pelaporan. Jadi ada 10 item. Kita mulai dari bagian A terlebih dahulu, di mana harus mengungkapkan beban depresiasi untuk aset hak guna berdasarkan kelas aset pendasar. Lalu, yang B, beban bunga atas liabilitas sewa. Yang C, beban yang terkait dengan sewa jangka pendek yang dicatat dengan menerapkan paragraf 6. Beban ini tidak termasuk beban yang terkait dengan sewa dengan masa sewa 1 bulan atau kurang dari itu. Yang D, beban yang terkait dengan sewa aset bernilai rendah yang dicatat dengan menerapkan paragraf 6. Beban ini tidak termasuk beban sewa yang terkait dengan sewa jangka pendek atas aset bernilai rendah yang ada dalam paragraf 53C di atas. Lalu yang E, beban yang terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa. Yang F, pendapatan dari mensubsewakan aset hak guna. Yang G, total pengeluaran kas untuk sewa. Lalu yang H, penambahan aset hak guna. I, keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan sewa balik. Lalu yang terakhir J, jumlah tercatat aset hak guna pada akhir periode pelaporan berdasarkan kelas aset pendasar. Nah, yang pertama kita masuk ke klasifikasi sewa. Di nomor 61, pesewa mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan. Di nomor 62, sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Nah, di sini sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan si aset pendasar ini. Di nomor 63,
Suatu sewa merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi bergantung pada substansi transaksi daripada bentuk kontraknya. Nah, contoh situasi yang secara individual atau gabungan pada umumnya akan menyebabkan si sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Yang pertama, sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada penyewa pada akhir masa sewa. Yang kedua, penyewa memiliki opsi untuk membeli aset pendasar pada harga yang diperkirakan cukup rendah dari nilai wajar pada tanggal opsi tersebut, mulai dapat dieksekusi sehingga menjadi cukup pasti pada tanggal insepsi bahwa opsi tersebut akan dieksekusi. Yang ketiga, masa sewa adalah sebagian besar umur ekonomik dari aset pendasar, meski si hak kepemilikan tidak dialihkan. Nomor 4, pada tanggal insepsi, nilai sekarang dari pembayaran sewa setidaknya mencakup secara substansial seluruh nilai wajar aset pendasar. Dan yang terakhir, si aset pendasar bersifat khusus sehingga hanya penyewa yang dapat menggunakannya tanpa modifikasi signifikan. Kita lanjut ke nomor 64. Indikator situasi yang secara individual atau gabungan juga dapat menyebabkan sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Nah, jadi ada beberapa klasifikasi. Yang pertama, jika penyewa dapat membatalkan sewa, maka kerugian pesewa yang terkait dengan pembatalan tersebut ditanggung oleh si penyewa. Yang kedua, keuntungan atau kerugian dari fluktuasi nilai wajar residual terutang pada penyewa sebagai contoh dalam bentuk potongan harga rental yang sama dengan sebagian besar hasil penjualan pada akhir sewa. Dan yang ketiga, penyewa memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua. Jadi misal pada harga rental secara substansial tuh lebih rendah daripada si rental pasar. Di nomor 65, jika terdapat kejelasan dari fitur lain bahwa sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Nah, maka si sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Sebagai contoh, hal ini dapat terjadi jika si kepemilikan aset pendasar ini beralih pada akhir sewa untuk pembayaran variabel yang sama dengan nilai wajarnya, atau jika terdapat pembayaran sewa variabel yang mengakibatkan si pesewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat. Di nomor 66, klasifikasi sewa dibuat pada tanggal insepsi dan dinilai kembali hanya jika terdapat modifikasi sewa. Nah, biasanya perubahan dalam estimasi sebagai contoh perubahan dalam estimasi umur ekonomik atau nilai residual aset pendasar. Atau bisa juga ada perubahan dalam keadaan. Sebagai contoh, si penyewa mengalami gagal bayar dan tidak menimbulkan klasifikasi sewa baru atau tujuan si akuntansinya. Sekarang kita masuk ke sewa pembiayaan, di mana ada pengakuan dan pengukuran. Di nomor 67, pada tanggal permulaan, pesewa mengakui aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan dalam laporan posisi keuangan dan menyajikannya sebagai piutang pada jumlah yang sama dengan investasi neto sewa. Di nomor 68, pesewa menggunakan suku bunga implisit dalam sewa untuk mengukur investasi neto sewa. Nah, dalam hal subsewa, jika suku bunga implisit dalam subsewa tidak dapat ditentukan, maka pesewa antara dapat menggunakan tingkat diskonto yang digunakan dalam sewa utama atau disesuaikan dengan biaya langsung awal yang terkait dengan subsewa untuk mengukur investasi neto dalam subsewa. Di nomor 69, biaya langsung awal selain dari yang ditimbulkan oleh pesewa pabrikan atau dealer dimasukkan dalam investasi neto sewa dan mengurangi jumlah penghasilan yang diakui sepanjang masa sewa. Nah, suku bunga implisit dalam sewa didefinisikan sedemikian rupa sehingga biaya langsung awal secara otomatis termasuk dalam investasi si neto sewanya, tidak perlu ditambahkan secara terpisah. Pengukuran awal pembayaran sewa termasuk investasi neto sewa. Jadi pada tanggal permulaan, pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran investasi neto sewa itu meliputi pembayaran atas hak untuk menggunakan aset si pendasar selama masa sewa yang belum diterima pada tanggal permulaan.
Yang pertama, pembayaran tetap atau termasuk pembayaran tetap secara substansi sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf PP 42, dikurangi dengan insentif sewa terutang. Yang kedua, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan. Yang ketiga, jaminan nilai residual yang diberikan kepada pesewa untuk penyewa, pihak yang terkait dengan penyewa, atau pihak ketiga yang tidak terkait dengan pesewa yang secara finansial mampu melaksanakan kewajibannya dalam jaminan tersebut. Yang keempat, harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup yakin untuk mengeksekusi opsi tersebut yang dinilai dengan mempertimbangkan faktor yang dideskripsikan dalam paragraf PP 37. Dan yang kelima, pembayaran penalti pada si penyewa ini karena menghentikan sewa jika sewa tersebut merefleksikan bahwa penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa. Di nomor 71, pesewa pabrikan atau dealer. Jadi, pada tanggal permulaan, pesewa pabrikan atau dealer itu mengakui beberapa item untuk masing-masing si sewa pembiayaannya. Yang pertama, pendapatan sebesar nilai wajar aset mendasar atau jika lebih rendah sebesar nilai sekarang pembayaran sewa yang terutang pada pesewa itu didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pasar. Yang kedua, biaya penjualan sebesar biaya perolehan atau jumlah tercatat jika berbeda dari aset mendasar dikurangi dengan nilai sekarang dari nilai residual tak terjamin. Dan yang ketiga, laba atau rugi penjualan sebesar selisih antara pendapatan dan biaya penjualan itu sesuai dengan kebijakan penjualan langsung menurut si PSAK 72, di mana pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Pesewa pabrikan atau dealer itu mengakui laba atau rugi penjualan atas sewa pembiayaan pada tanggal permulaan, terlepas apakah pesewa mengalihkan aset pendasar sebagaimana dideskripsikan dalam PSAK 72. Di nomor 72, pabrikan atau dealer sering menawarkan kepada pelanggan pilihan untuk membeli atau menyewa aset. Nah, biasanya sewa pembiayaan atas aset oleh pesewa pabrikan atau dealer itu menghasilkan laba atau rugi yang diekuivalen dengan laba atau rugi yang dihasilkan dari penjualan langsung aset pendasar pada harga jual normal yang merefleksikan setiap volume atau diskon penjualan. Sekarang kita masih lanjut ke dalam sewa pembiayaan, tetapi untuk sekarang kita membahas tentang modifikasi sewa. Kita bisa lihat di nomor 79, pesewa mencatat modifikasi atas sewa pembiayaan sebagai sewa terpisah. Jadi ada dua modifikasi. Yang pertama, modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih. Dan yang kedua, imbalan sewa meningkatkan sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu. Di nomor 80, untuk modifikasi sewa, pembiayaan yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah. Nah, jadi si pesewa ini akan mencatat modifikasi. Yang pertama, jika sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi ketika modifikasi diberlakukan pada tanggal insepsi, maka si pesewa akan mencatat modifikasi sewa sebagai sewa baru sejak tanggal efektif modifikasi. Dan yang kedua, mengukur jumlah tercatat aset pendasar sebagai investasi neto sewa segera sebelum tanggal efektif modifikasi sewa. Nah, yang kedua, jika tidak, maka si pesewa menerapkan persyaratan dalam PSAK 7 tentang instrumen keuangan. Oke, next kita ke nomor 76. Pesewa bermaksud untuk mengalokasikan penghasilan keuangan sepanjang masa sewa dengan dasar yang sistematik dan rasional. Jadi,
di mana si pesewa menerapkan pembayaran sewa yang terkait dengan periode tersebut terhadap investasi bruto sewa untuk mengurangi pokok dan penghasilan keuangan yang belum diterima. Di nomor 77, pesewa menerapkan penghentian pengakuan dan persyaratan penurunan nilai dalam PSAK 71, di mana PSAK 71 itu berisi tentang instrumen keuangan pada investasi neto sewa. Jadi si pesewa ini meninjau ulang secara reguler nilai residual tak terjamin estimasian yang digunakan dalam menghitung investasi bruto sewa. Jika terdapat pengurangan dalam si nilai residualnya tak terjamin itu, maka pesewa akan merevisi alokasi penghasilan selama masa sewa dan segera mengakui setiap pengurangan jumlah yang terutang. Di nomor 78, pesewa yang mengklasifikasikan aset dalam sewa pembiayaan sebagai dikuasai untuk dijual dengan menerapkan PSAK 58. Jadi bisa dibilang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual, di mana aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual dan operasi yang dihentikan mencatat aset tersebut sesuai dengan pernyataan tersebut. Kita lanjut di nomor 73. Pesewa pabrikan atau dealer terkadang menggunakan suku bunga yang secara artifisial rendah untuk menarik pelanggan. Jadi, jika si penggunaan suku bunga tersebut akan mengakibatkan si pesewa ini mengakui bagian eksesif dari penghasilan total atas transaksi pada tanggal permulaan. Jika suku bunga yang secara artifisial rendah tersebut digunakan, maka si pesewa pabrikan atau dealer membatasi laba penjualan sebesar laba jika menggunakan suku bunga pasar. Di nomor 74, pesewa pabrikan atau dealer mengakui beban yang ditimbulkan sehubungan dengan mendapatkan sewa pembiayaan pada tanggal permulaan. Jadi itu disebabkan karena beban tersebut itu terkait dengan penerimaan laba penjualan pabrikan atau dealer. Dan biaya yang dikeluarkan oleh si pesewa pabrikan atau dealer itu sehubungan dengan sewa pembiayaan yang dikecualikan dari definisi biaya langsung awal dan oleh karena itu dikecualikan dari investasi neto sewa. Kita lanjut ke nomor 75. Pesewa mengakui penghasilan keuangan sepanjang masa sewa berdasarkan suatu pola yang merefleksikan tingkat imbalan periodik yang konstan atau investasi neto sewa pesewa. Selanjutnya adalah sewa operasi, yaitu pengakuan dan pengukuran. Pesewa mengakui pembayaran sewa dari sewa operasi sebagai penghasilan dengan dasar garis lurus atau sistematik lain. Pesewa mengaku biaya, termasuk depresiasi, yang timbul dalam mendapatkan penghasilan sewa sebagai beban. Pesewa menambahkan biaya langsung awal yang timbul dalam mendapatkan sewa operasi. Lalu, kebijakan depresiasi atas aset pendasar terdepresiasi untuk sewa operasi konsisten dengan kebijakan depresiasi normal pesewa untuk aset serupa. Dan penurunan nilai aset untuk menentukan apakah aset pendasar untuk sewa operasi mengalami penurunan nilai, dan oleh karena itu mencatat kerugian penurunan nilai yang telah diidentifikasi. Dan lalu, pesewa pabrikan atau dealer tidak mengakui laba penjualan dalam sewa operasi karena hal tersebut tidak ekuivalen dengan penjualan. Selanjutnya adalah modifikasi sewa. Pesewa mencatat modifikasi sewa operasi sebagai sewa baru sejak tanggal efektif modifikasi, dengan mempertimbangkan pembayaran sewa dibayar di muka atau terutang terkait dengan sewa adisional sebagai bagian dari pembayaran sewa untuk sewa baru. Lalu berikutnya penyajian. Penyewa menyajikan aset pendasar sewa operasi dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan sifat aset pendasar tersebut. Oke, selanjutnya adalah pengungkapan. Tujuan pengungkapan adalah agar pesewa mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan serta informasi yang ada dalam laporan keuangan, laporan laba rugi, dan juga laporan arus kas, yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas pesewa. Pesewa mengungkapkan jumlah sebagai berikut untuk periode pelaporannya. Yang pertama, yang A adalah untuk sewa pembiayaan, yaitu untuk laba rugi
laboratorium penjualan, penghasilan keuangan atas investasi neto sewa, dan penghasilan yang terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran investasi neto sewa. Dan pesewa memberikan pengungkapan yang ditetapkan dalam paragraf 90 dalam bentuk format tabel kecuali format lain yang lebih tepat. Slide selanjutnya adalah sewa pembiayaan. Pesewa memberikan penjelasan kualitatif dan kuantitatif atas perubahan signifikan pada jumlah tercatat investasi neto dalam sewa pembiayaan. Selanjutnya, pesewa mengungkapkan analisis jatuh tempo piutang pembayaran sewa dengan menunjukkan pembayaran sewa yang tidak diskontokan yang akan diterima secara tahunan minimum 5 tahun pertama dan jumlah total untuk sisa tahun. Pesewa merekonsiliasi pembayaran sewa yang tidak diskontokan pada investasi neto sewa. Rekonsiliasi mengidentifikasi penghasilan keuangan yang belum diterima terkait piutang pembayaran sewa dan nilai residual tak terjamin yang didiskontokan. Selanjutnya adalah yaitu transaksi jual dan sewa balik. Jika entitas atau penjual penyewa mengalihkan aset kepada entitas lain yaitu pembeli atau pesewa dan menyewa aset tersebut kembali dengan pembeli atau pesewa, maka baik penjual atau penyewa maupun pembeli atau pesewa mencatat kontrak pengalihan dan sewa dengan menerapkan paragraf 19 sampai 103. Oke, next, pengalihan aset bukan merupakan penjualan. Jika pengalihan aset oleh penjual penyewa tidak memenuhi persyaratan dalam PSAK 72, yaitu pendapatan dari kontrak dengan pelanggan untuk dicatat sebagai penjualan aset, maka A. Penjual penyewa melanjutkan pengakuan aset alihan dan mengakui liabilitas keuangan sebesar hasil pengalihan. Lalu, penjual penyewa menyatat liabilitas keuangan dengan menetapkan PSAK 71 yaitu instrumen keuangan. Lalu yang B, pembeli pesewa tidak mengakui aset alihan dan mengakui aset keuangan sebesar hasil pengalihan. Pembeli pesewa juga mencatat aset keuangan dengan menerapkan PSAK 71 yaitu instrumen keuangan. Selanjutnya adalah pengecualian sementara yang timbul dari reformasi acuan suku bunga. Jadi, penyewa menerapkan paragraf 105-106 untuk semua modifikasi sewa yang mengubah dasar untuk menentukan pembayaran sewa masa depan sebagai hasil dari reformasi acuan suku bunga. Lihat dari di PSAK 71 paragraf 546 dan 548. Dan paragraf ini hanya berlaku untuk modifikasi sewa tersebut. Untuk tujuan tersebut, istilah reformasi acuan suku bunga mengacu pada reformasi acuan suku bunga di pasar secara luas, seperti yang dijelaskan dalam PSAK 71 paragraf 682. Dan selanjutnya, sebagai cara praktis, penyewa menerapkan paragraf 42 untuk memperhitungkan modifikasi sewa yang disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga. Cara praktis ini hanya berlaku untuk modifikasi tersebut. Untuk tujuan tersebut, modifikasi sewa disyaratkan oleh reformasi acuan suku bunga jika dan hanya jika kedua kondisi berikut terpenuhi. Yang A, modifikasi diperlukan sebagai akibat langsung dari reformasi acuan suku bunga, dan B, yaitu dasar baru untuk menentukan pembayaran sewa yang secara ekonomis setara dengan dasar sebelumnya, yaitu dasar segera sebelum dimodifikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat diterima dan dipahami dengan jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.